Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 dengan anggota yang pertama Nurmalita Utami NPM 361, yang kedua Nuris Wismikafah NPM 371, yang ketiga Zaidah Nurul Husna NPM 375, yang keempat Ferdita Damayanti NPM 381, yang kelima Rina Safitri NPM 388, yang keenam Aninda Larasati NPM 393, dan yang terakhir Sofia Rosiatus Salami NPM 402. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan materi konsep habis dibagi, bilangan prima dan bilangan komposit, serta FPB dan KPK. Pembahasan yang pertama yaitu konsep habis dibagi. Definisi dari konsep habis dibagi adalah jika A suatu bilangan asli dan B suatu bilangan bulat, maka A membagi B, dinyatakan dengan simbol tersebut. Jika ada sebuah bilangan bulat C, demikian sehingga B sama dengan AC. Suatu bilangan bulat X dikatakan habis dibagi oleh suatu bilangan bulat Y sama dengan tidak nol, jika terdapat satu bilangan bulat P sedemikian sehingga X sama dengan PY. Jika hal ini dipenuhi, maka Y dikatakan membagi X dan dinotasikan dengan Y membagi X yang dapat diartikan sebagai Y adalah faktor membagi X atau X adalah kelipatan Y. Jika Y tidak membagi X, dinotasikan dengan simbol tersebut atau tidak membagi X. Yang kedua yaitu sifat-sifat keterbagian. Jika A, B, C bilangan bulat, maka akan berlaku yang pertama, jika A membagi B, maka akan dihasilkan A membagi BC. Yang kedua, jika A membagi B, B membagi C, maka akan dihasilkan A membagi C. Yang ketiga, jika A membagi B, B membagi A, maka akan dihasilkan A sama dengan kurang lebih B. Yang keempat, jika A membagi B, A membagi C, maka akan dihasilkan A membagi B kurang lebih C. Yang kelima, jika A membagi B, A membagi C, maka akan dihasilkan A membagi AX plus BY. Yang keenam, jika A lebih dari 0, B lebih dari 0, dan A membagi B, maka akan dihasilkan A kurang dari sama dengan B. Yang ketujuh, jika A membagi B, maka akan dihasilkan MA membagi MB. Untuk setiap M bilangan bulat dan M tidak sama dengan tidak 0. Yang terakhir, yaitu jika A membagi B dan A membagi B plus C, maka akan dihasilkan A membagi C. Dalil-dalil ciri habis dibagi. Dalil pertama, jika A dan B masing-masing habis dibagi P, maka A tambah B dan A kurangi B habis dibagi P. Dalil 2, jika A habis dibagi P tetapi B tidak habis dibagi P, maka A plus B dan A kurangi B tidak habis dibagi P. Dalil 3, apabila A habis dibagi B dan B habis dibagi C, maka A habis dibagi C. Ciri habis dibagi. Bilangan habis dibagi bukan berarti hasil yang didapat dari pembagian bilangan tersebut sama dengan 0, tetapi hasil dari pembagiannya adalah bilangan bulat. Misalnya 10 dibagi 2 sama dengan 5, maka 10 habis dibagi 2 karena hasil dari pembagian tersebut adalah bilangan bulat yaitu 5. Sedangkan 10 dibagi 3 sama dengan 3,33, sehingga 10 tidak habis dibagi 3 karena hasilnya tidak dalam bilangan bulat yaitu 3. Berikut merupakan ciri-ciri bilangan yang habis dibagi. A. Ciri habis dibagi 1, B. Ciri habis dibagi 2, C. Ciri habis dibagi 3, D. Ciri habis dibagi 4, E.
E ciri habis dibagi 5, F ciri habis dibagi 6, G ciri habis dibagi 7, H ciri habis dibagi 8, I ciri habis dibagi 9, C ciri habis dibagi 10, 100, 1000, K ciri habis dibagi 25, dan L ciri habis dibagi 125. Selanjutnya, untuk poin B yaitu bilangan prima dan bilangan komposit. Yang pertama yaitu bilangan prima. Bilangan prima adalah bilangan asli atau bilangan bulat positif yang hanya dapat dibagi oleh dua bilangan asli. Dengan kata lain, hanya memiliki dua faktor bulat positif. Dua bilangan pembagi bilangan prima adalah bilangan satu dan bilangan itu sendiri. Bilangan prima ternyata juga memiliki peranan penting dalam kehidupan sehari-hari. Contoh bilangan prima pada kehidupan sehari-hari yaitu dalam bidang teknologi, bilangan prima dimanfaatkan dalam proses komputasi. Bilangan prima dapat digunakan untuk membuat dan mengacak suatu kunci dari suatu algoritma yang berkaitan dengan keamanan. Contoh bilangan prima yaitu bilangan 2 memiliki tepat dua pembagi yaitu 1 dan bilangan 2 itu sendiri, sehingga 2 merupakan bilangan prima. Contoh yang bukan bilangan prima yaitu bilangan 6. Memiliki lebih dari dua pembagi yaitu 1, 2, 3, dan 6. Sehingga bilangan 6 bukan merupakan bilangan prima. Kemudian faktor prima dan faktorisasi prima. Faktor prima adalah pembagi sebuah bilangan yang termasuk bilangan prima. Dan untuk faktorisasi prima adalah perkalian antar bilangan tertentu. Faktorisasi ini dapat ditentukan dengan pohon faktor, seperti pohon faktor dari 48 dan dari 80. Dari pohon faktor 48 dapat disimpulkan bahwa faktor prima dari 48 adalah 2 dan 3. Dan faktorisasi prima dari 48 adalah 2 pangkat 4 dikali 3. Begitupun dengan pohon faktor 80, di mana faktor prima dari 80 adalah 2 dan 5. Sedangkan faktorisasi prima dari 80 adalah 2 pangkat 4 dikali 5. Bilangan komposit. Bilangan komposit adalah bilangan asli yang lebih besar dari 1 yang bukan termasuk bilangan prima. Bilangan komposit juga dapat diartikan sebagai faktorisasi dari suatu bilangan bulat atau hasil perkalian dua bilangan prima atau lebih. Contohnya, bilangan komposit yang kurang dari 10 yaitu 4, 6, 8, dan 9. Bilangan komposit yang kurang dari 20 yaitu 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, dan 18. Lambang bilangan komposit. Secara umum sebenarnya tidak ada lambang khusus untuk menyatakan bilangan komposit, tetapi untuk menyatakan suatu bilangan komposit seringkali memakai simbol huruf K besar. Seperti himpunan bilangan komposit yang kurang dari 10, yaitu K sama dengan 4, 6, 8, dan 9. Himpunan 10 bilangan komposit yang pertama yaitu K sama dengan 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, dan juga 18. Himpunan bilangan komposit yang kurang dari 20 yaitu K sama dengan 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, dan 18. Yang terakhir himpunan bilangan komposit antara 1 sampai dengan 50. Faktor persekutuan terbesar atau FPB. Dalam matematika, FPB atau faktor persekutuan dari dua bilangan adalah bilangan bulat positif terbesar yang dapat membagi habis kedua bilangan itu. Istilah-istilah yang berhubungan dengan faktor persekutuan terbesar atau FPB. Yang pertama ada faktor. Faktor adalah bilangan-bilangan yang dapat membagi habis bilangan tersebut. Contohnya, faktor dari 12 adalah 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Yang kedua, ada faktor persekutuan. Faktor persekutuan adalah faktor-faktor yang sama dari dua bilangan atau lebih. Contohnya, faktor persekutuan dari 12 dan 18 adalah 1, 2,
3, dan 6. Yang ketiga ada bilangan prima. Bilangan prima adalah bilangan yang hanya memiliki 2 faktor dan kedua faktor tersebut adalah 1 dan bilangan itu sendiri. Contoh soalnya adalah carilah faktor dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Yang berarti faktor dari 1 adalah 1. Yang berarti mempunyai 1 faktor. Lalu faktor dari 2 adalah 1 dan 2, yang berarti memiliki 2 faktor. Faktor dari 3 adalah 1 dan 3, yang berarti memiliki 2 faktor. Faktor dari 4 adalah 1, 2, dan 4, yang berarti memiliki 3 faktor. Faktor dari 5 adalah 1 dan 5, yang berarti memiliki 2 faktor. Faktor dari 6 adalah 1, 2, 3, dan 6, yang berarti memiliki 4 faktor. Faktor dari 7 adalah 1 dan 7, yang berarti memiliki 2 faktor. Faktor dari 8 adalah 1, 2, 4, dan 8, yang berarti memiliki 4 faktor. Faktor dari 9 adalah 1, 3, dan 9, yang berarti memiliki 3 faktor. Jadi, di antara bilangan 1 sampai 9 yang termasuk dalam bilangan prima adalah 2, 3, 5, dan 7. Yang keempat ada faktor prima. Faktor prima adalah faktor-faktor suatu bilangan yang berbentuk bilangan prima. Contoh dari faktor prima. Faktor dari 30 adalah 1,
2, 3, 5, 6, 10, 15, dan 30. Dari faktor-faktor 30 tersebut, terdapat faktor prima, yaitu 2, 3, dan 5. Jadi, faktor prima dari 30 adalah 2, 3, dan 5. Yang kelima ada faktorisasi prima. Faktorisasi prima merupakan perkalian dari semua faktor-faktor primanya. Contoh faktorisasi prima. Faktor dari 30 adalah 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15, dan 30. Dari faktor-faktor 30 tersebut, terdapat faktor prima yaitu 2, 3, dan 5. Jadi, faktor prima dari 30 adalah 2 kali 3 kali 5. Kamu perhatikan bahwa perkalian faktor-faktor primanya 2 kali 3 kali 5 sama dengan 30. Jadi, hasil faktorisasi prima adalah bilangan yang difaktorkan. Yang selanjutnya adalah cara pengerjaan faktor persekutuan terbesar atau yang biasa disebut FPB, yaitu dengan cara menggunakan himpunan faktor persekutuan. Yang langkah pertama adalah sebutkan faktor dari masing-masing bilangan yang akan dicari FPB-nya. Contoh yaitu faktor dari angka 18 dan 24. Dari 18 sendiri yaitu mempunyai faktor yang habis dibagi oleh 1, 2, 3, 6, 9, dan 18. Faktor yang 24 yaitu yang habis dibagi oleh bilangan yaitu bilangan 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, dan 24. Langkah yang kedua, pilihlah bilangan faktor yang sama dari kedua bilangan tersebut. Faktor persekutuan dari 18 dan 24 dipilih yang sama yaitu angka 1, 2, 3, dan 6. Yaitu langkah yang ketiga. Langkah yang ketiga adalah tentukan bilangan faktor yang terbesar. Faktor persekutuan dari 18 dan 24 yaitu 1, 2, 3, dan 6. Jadi FPB dari 18 dan 24 adalah 6 karena 6 adalah bilangan yang paling besar. Selanjutnya yaitu menggunakan pohon faktor. Yang pertama yaitu buatlah pohon faktor dari kedua bilangan yang dicari FPB-nya. Di sini saya menggunakan 3 bilangan yaitu 63, 84, dan 126. Yang kedua, kita mencari faktor prima dari 3 bilangan ini. Faktor prima dari 63 yaitu 63 dibagi 3, 21, 21 dibagi 3, 7, 84 dibagi 2, 42, 42 dibagi 2, 21, 21 dibagi 3, 7, 126 dibagi 2, 63, 63 dibagi 3, 21, 21 dibagi 3, sama dengan 7. Jadi faktor prima dari 63 yaitu 3, 3, 7. Faktor prima dari 84 yaitu 2, 2, 3, dan 7. Faktor prima dari 126 yaitu 2, 63, 2, 3, 3, 7. Yang ketiga yaitu pilihlah bilangan pokok yang sama pada kedua faktorisasi prima. Faktorisasi prima yang sama pada 3 bilangan ini yaitu 3 kuadrat, 3, dan 3 kuadrat. Jika bilangan ketiga tersebut memiliki pangkat yang berbeda, ambillah bilangan prima dengan pangkat rendah. Jadi FPB dari 3 bilangan ini adalah 3 karena 3 adalah bilangan prima dengan pangkat yang terendah dibandingkan bilangan prima lainnya. Yang selanjutnya yaitu cara yang ketiga yaitu menggunakan tabel. Langkah yang pertama, menggunakan tabel untuk mencari faktorisasi prima dari bilangan yang akan dicari FPB-nya. Yang kedua yaitu bagilah bilangan tersebut dengan faktor prima sampai habis semua ditandai dengan hasil akhirnya harus 1. Yang ketiga, lalu beri tanda pada faktor prima yang sama. Contoh pada tabel ini yaitu
36 dibagi 2, 18. 18 dibagi 2, 9. 9 dibagi 3, 3. 3 dibagi 3, 1. Sudah 1. 4 dibagi 2, 27. 27 dibagi 3, 9. 9 dibagi 3, 3. 3 dibagi 3, 1. Yang selanjutnya yaitu kelipatan persekutuan kecil atau KPK. Istilah kelipatan persekutuan terkecil atau KPK dalam operasi hitung matematika merupakan persekutuan atau kumpulan bilangan yang sama dan terkecil, yang merupakan kelipatan dari dua buah bilangan atau lebih. Selanjutnya, kita akan menentukan langkah-langkah bagaimana cara mencari KPK atau kelipatan persekutuan kecil. Cara yang pertama adalah membandingkan faktor pembentuk bilangan atau kelipatan dari bilangan itu sendiri. Kita ambil contoh yaitu KPK dari bilangan 5 dan 8. Kita cari kelipatan terlebih dahulu dari angka 5 dan 8. 5 terlebih dahulu, yaitu 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, dan seterusnya. Yang 8 kelipatannya yaitu 8, 16, 24, 32, 40, 48, dan seterusnya. Setelah kita mendapatkan kelipatan dari dua angka tersebut, untuk langkah selanjutnya adalah kita mencari bilangan yang sama dan terkecil dari kelipatan dua bilangan tersebut. Di sini dapat kita lihat bilangan sama yang terkecil yaitu adalah 40. Kita lingkari. Jadi, dapat disimpulkan bahwa KPK dari 5 dan 8 adalah 40. Selanjutnya, untuk cara yang kedua yaitu menggunakan bilangan prima atau pohon faktor. Kita ambil contohnya yaitu KPK dari 20 dan 84. Untuk mencarinya kita uraikan dulu 20 dan 84 menggunakan pohon faktor. Caranya 20. Nah, di sini kita membagi 20 itu menggunakan bilangan prima bilangan prima. Kita bisa ambil 2. 20 dibagi 2 yaitu 10. 10 kita bagi lagi. Tentu masih bisa dibagi dengan 2, maka kita bagi 2 lagi. Itu akan mendapatkan 5. Setelah kita di sini sisanya yaitu 5. 5 juga merupakan bilangan prima. Untuk selanjutnya yang 84. Itu bagi 2 juga. Hasilnya 42.
Kita bagi 2 lagi. 21. Lalu kita bagi lagi. Dibagi 21 dibagi 2 akan bersisa kan? Lalu kita akan mengambil 3. Dan hasilnya 7. Dari keseluruhan 2, 2, 5, 2, 2, 3, dan 7. Ini semua merupakan bilangan prima. Lalu kita tulis di sini. Bilangan prima yang menyusun 20 yaitu ada 2 dikalikan 2 lalu dikalikan 5 sama dengan 2 pangkat 2 dikalikan dengan 5. 84 2 kali 2 kali 3 kali 7 sama dengan 2 pangkat 2 dikalikan 3 kali 7. Untuk mencari nilai KPK-nya, kita tinggal mengalihkan semua bilangan yang sama. Mengalihkan semua bilangan. Dan apabila ada bilangan yang sama, maka carilah pangkat yang lebih banyak atau besar. Nah, di sini sama-sama ada 2 pangkat 2. Dikatakan tadi kita ambil pangkat yang lebih banyak. Karena pangkatnya sama, maka kita ambil salah satu. Lalu kita kalikan. Dua pangkat 2 kali 5 kali 3 kali 7. 2 pangkat 2 kali 5 kali 3 kali 7 sama dengan 4 dikali 5 kali 3 kali 7 sama dengan 420. Jadi dapat disimpulkan bahwa KPK dari 20 dan 84 adalah 420. Sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam kami menjelaskan materi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.